Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan melalui lisan yang Allah siapkan pada kita, yang mana lisan ini untuk berkata, mudah-mudahan yang keluar dari lisan kita ini selalu perkataan mengucap syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah atas nikmat Allah, yang mana nikmat Allah Ta'ala yang mengatakan bahwasanya tidak akan bisa kita menghitung daripada banyaknya nikmat Allah. Nah, sudah nyata dan jelaslah nikmat Allah tuh kadang kalau kita menghitungnya sakit banyaknya lawan kita nilainya tak. Tahu kita banyak nilainya nikmat Allah yang ada pada kita. Jadi kita sepantasnya selalu untuk jangan bosan atau munyak untuk mengucap syukur kepada Allah yang memberi nikmat. Nah, kebanyakan kita nih bisa kada ingat lawan sang pemberi nikmat. Nah, disitulah nampak dan jelasnya sifat daripada kita manusia, banyak lupanya daripada ingatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu ingatlah. Amin. Allahumma. Setelah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita bacakan ini kita selalu diperhatikan dan dipandang oleh Nabi kita Muhammad. Amin. Allahumma amin. Nah, jadi mudah-mudahan kita salawat dibaca kada babunyakan. Jadi apabila kita banyak rancak membaca salawat, maka kita akan dipandang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dua harapan kita kelak kita di yaumil mahsyar dapat syafaatnya daripada Nabi kita Muhammad. Kenapa? Nah, kalau amal ibadah kita tahu berapa banyak amal kita, berapa banyak ibadah kita tahu. Allah Maha tahu lagi. Kemudian dalam kita beramal beribadah ada yang kada khusyuk dan kada ikhlas. Hanya kada khusyuk, kada ikhlas itu ibadah kita sia-sia. Ini dalam Al-Quran kita lalai aja, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kita lalai itu menalam patah, apalagi mau meninggalkan. Maka termasuk kita disebut oleh Allah orang-orang yang celaka. Nah, kalau sudah Allah mengatakan kita dicelaka, harapan kita mudah-mudahan Nabi kita Muhammad SAW yang masa memberikan syafaat atau pertolongan itu
Nah makanya kita apabila kita bersyafaat tadi perbanyakin salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah artinya berikan syafaat Nabi Muhammad itulah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Nah kemudian meneruskan daripada pengajian kita dalam kitab simpanan berharga semalam. Berkata Qutbul Ghaus Muhyiddin Nufus Maulana Sayyid Abu Bakar Al-Aidarus Qaddasallahu sirrahu anna lil-arifina bi kulli nafasin darajat halbis syahid. Artinya ujar sendiri, sesungguhnya bagi orang-orang yang arif, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada satu napasnya yang keluar masuk mendapat pahala 1000 orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi mudah-mudahan kita kawal nang ujar Syekh Abu Bakar Al-Aidarus dan kita tahu dari keluar masuknya daripada napas kita. Kan napasnya kita kan mengeluarkan, masukkan. Nah kalau kita ada kawan misalnya napas kita inilah sesak. Lalu kita misalnya kan bawa oksigen. Nah bawa oksigen itu berapa harganya tenang. Kita anggap misalnya sebutik tabung itu 1 juta aja murah kan? Bis misalnya sehari semalaman itu 2 tabung, nah berarti 2 juta kali misalnya artinya sebulan berarti 60 juta kali setahun, nah 106 hari itu kan setahun tuh kali kan artinya 60 itu kan berapa. Nah, punya kita membayar tuh berapa kalau sanggup kita nih ya. Nah, awalnya tadi kan ada kalau kita menghitung nikmat Allah tuh sekian banyaknya. Kadang-kadang kita mana aja kan banyaknya nikmat Allah tuh. Nah, ya kalau mencari napasnya membayar berapa? Itu murah kan kita hitung tuh. 1 juta misalnya setabung pula. Sedangkan kita nih kalau siang malam bebas ini hidup napas. Mungkin kada ingat juga kita lawan memberikan nafas. Nah, maka dari itulah kita disuruh belajar mengenal. Lalu sudah syariat itu kan ya alhamdulillah kita kenal kewajiban kita kayak sembahyang 5 waktu, alhamdulillah sudah kita jalani. Ini mengenal belum nang memberikan nang artinya nang ada pada kita, nang keluar daripada masuk nang artinya nang ada pada kita, agar kita mendapatkan derajat atau pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pangkat mana? Ada di hadapan manusia, ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi nang punya kawa kita itu kan artinya di hadapan Allah dapat derajat, di hadapan manusia juga dapat derajat. Apabila di hadapan Allah itu dapat pangkat, dapat derajat, pasti di hadapan manusia ini dimuliakan. Tapi apabila di hadapan manusia, kita belum tentu di hadapan Allah yang dapat derajat banyak. Nah, orang yang mulia di dunia ini, tapi ketika mati dihinakan oleh Allah. Artinya kedudukan pangkatnya ada di hadapan Allah. Punya kawan itu biar mau kita bahasanya tadi kan nang artinya tapi kemuliaan di dunia ini kan. Nah. Kawan tadi kan di hadapan Allah kita mulia dari. Nah jadi menjadikan diri kita mulia di hadapan Allah itu kita juga jadi hina dari kita juga. Kenapa jadi kita mulia di hadapan Allah? Apa yang Allah perintahkan itu selalu kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Apabila kita jalankan berarti kita patuh dengan perintah Allah. Apabila kita patuh, maka kita patuh pegawai itu jalan. Taat lawan bos, sayang bos. Punya kita melawan. Lawan bos, jangan harap diabaikan bos. Apa yang buah kita, keturunan kita kan dikatakan bos.
Dakwaan itu jadi ambil. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala, nah, apabila kita selalu paham, di situ Allah akan selalu sayang lawan kita. Jadi ujar sidin, keluar dan masuknya daripada napas yang ada pada kita itu artinya ujar sidin bagi orang yang arif itu lebih besar daripada pahalanya orang yang mati syahid. Nah, kita berperang lah. Nih, untuk melakukan nang keluar masuk sama Allah nih. Dengan apa? Dengan hawa nafsu kita. Kayaknya Nabi itu ketika habis perang Badar itu nasi berucap. Kan waktu itu perangan luar biasa Badar itulah. Luar biasa di situ, panas bulan puasa. Dan di situ banyak para sahabat nang hatinya meninggalan. Nah, makanya setelah itu Nabi berucap, kita ini ujar Nabi dari perang nang halus saja. Yang ini perang halus saja. Jadi jadi sahabat bertanya, setelah ini menghadapi perang besar, apa itu ya Rasulullah perang besar itu? Ialah ya Rasulullah jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu kita. Nah, makanya biar ada nafsu ngalih nafsu ngalih mengisahnya. Dunia ini jakanya kawang pun kita aja itu ngalahnya nafsu tadi lah. Jangan nyaman jaga bahasa itu kita aja. Nah, kada perlu lagi. Nah, itu ngalahnya nafsu. Nah, ketika nafsu ini artinya kalau ada pada kita, nah kawa kita mengalahkannya berarti kita jihad di situ, jihadun nafsi. Nah, makanya pahalanya tadi ketika kita kawa, nah artinya mengisi, nah mengenal daripada keluar dan masuknya daripada napas kita tadi, ujar artinya Sayyid Abu Bakar Al-Aidarus, ya nang keluar masuk, nang dikir nang masuk akan keluar akan Allah, 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 dilatihnya. Sehingga punya dilatih itu lalu menjadi. Nah, apabila ini sudah menjadi ini, insya Allah dalam keadaan apapun kita, apabila nang hatinya sudah terbiasa nang kayak ini itu kan, pasti dengan mudahnya Allah. Punya makanya kita latih. Nah, misalnya ingat lalu lah. Nah, makanya jangan sampai nah kita kosong nah saat kita mengeluarkan dan memasukkan daripada napas kita, diisi. Nah, diisi sehingga punya kita mengisi itu berarti berapa daripada nilainya, nah artinya kita lawas tadi itu, nah mengisinya itu kan. Nah, di situ berikan Allah Taala apa? Pahala. Mudah-mudahan kita kaum amalkanlah. Amin. Dibukakan Allah Subhanahu wa taala dinding hijab bagi orang yang arif billah dan mengenalkan Allah Subhanahu wa taala akan kepadanya akan dirinya yang mulia. Nah, jadi kita kenal Allah. Karena kita berhina ya, jangan berdasar itu cicak kali berhina kayaknya. Ya kalau masih takal berhina saja hidupnya lagi aja. Kita cakal berhina, ya Allah Taala nang kembali hidup kada awal lagi yang berhina. Dia nanti apa cakal? Jadi ke rumah sakit tu. Ketika nang sudah orang nang anak hatinya nang pakai bahasa kada awal lagi nang berhina mau nang di sindrom tu kan supaya jatuh untuk awal lagi nang hatinya mengompak tadi kan katanya mau ada awal lagi sampai masanya sudah waktunya. Nah, makanya apabila orang nang kawa mengatakan yang artinya keluar masuk berartinya kada terdinding lagi dengan Allah. Di mana ia kenalnya tadi? Ia kenalnya tadi nang saat masukkan mengeluarkan semua itu adalah Allah kuasa. Jadi kita kan kuasa. Nah, jadi pada saat disitulah punya kawan kita kekalkan, kita bakakan hati maka itu kita ingatkan selalu jangan berputusan. Karena makam bakabillah.
Orang nak arif billah. Jangan orang nak arif billah itu ada lain lagi. Nah yang diingat hanya semata-mata Allah. Maka balasannya apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Apabila orang itu hatinya selalu ingat lawan Allah, maka diberi oleh Allah tatma'innul qulub, hatinya tenang. Nah, ya toh. Ada gelisah. Duit kada berduit kata bahasanya tadi kan senang. Ada kita nih berduit senang, kada berduit sakit hati. Nah itu menunjukkan hati kita itu bahwasanya jarang ingat lawan Allah. Tahu bahasa kitanya mati hati kita tak. Kalau sudah hati kita mati, ngalih nanggaran kita untuk bergembira. Ya nang olah kita nang sehat, olah kita nang selalu kelihatan hatinya awet muda itu. Apabila kadada penyedihan di hati, apapun yang ada dalam hidup ini itu kan, kada termasuk ke dalam hati dan pikirannya. Nah itu yang membawa artinya hati kita kenakan dan kada penyakitan tubuh kita dan awet muda daripada artinya kelihatan daripada batang tubuh kita. Kenapa? Apabila orang bahagia gembira itu kada bersedih itu hatinya selalu ceria. Nah maka dari itu hendak menjadikan kita bahagia gembira itu kita jual. Punya anak gembira bahagia tadi banyakin dikir, banyakin salawat. Kalau salawat itu kan artinya ada nama Allah, nama kan termasuk dikir juga. Apabila kita dikirnya tidak terbuat nama Nabi kita Muhammad kira salawat, artinya kita di situ. Nah makanya kalau orang membaca salawat itu pasti sudah terbuat dikirnya. Nah, jadi apabila terbuat dikirnya pasti tenang. Apalagi Nabi Muhammad itu sudah dikatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu Allah artinya mengatakan tidak kuutus menjadi engkau itu Muhammad rahmat bagi alam semesta. Jadi punya kita hendak dapat seluruh rahmatnya daripada Allah Ta'ala tadi, makanya banyakilah ingat lawan Rasulullah. Ya tadi melaluinya ingat tadi dengan baca salawat. Jadi bila orang salawat itu sama juga hatinya tenang. Jadi orang bahari itu apabila amaliyah atau amaliyahnya salawat diginan. Nah jadi itu tadi artinya ujar. Artinya Maulana Sayyid Abu Bakar Al-Aidarus, yaitu seorang wali kutub beliau. Beliau mengatakan bahwasanya martabat kita, derajat kita tadi jangan sampai kita kada ingat nanti saat mengeluarkan dan memasukkan daripada nafas yang ada di dalam diri kita. Dan kemudian kita masuk kepada bab martabat 7. Nah, jadi martabat 7 itu artinya kedudukan yang ada di dalam diri kita. Bermula martabat 7 ialah perjalanan orang yang ingin menghendaki rahmat dan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita mengenal ya kan, martabat 7 nih, supaya kita dapat ridhanya Allah, dapat rahmatnya Allah, dan mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW dengan sempurna pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah SAW. Jadi kita mengharap dapat ridhonya Allah, tak dapatnya rahmatnya Allah, tak dapat syafaatnya Nabi kita Muhammad. Jadi kita dalam hidup ini kita wajib mengetahui itu atau belajar tentang perjalanan. Kalau kita di dalam perjalanan itu kan dibatasnya nak berjalan itu kan tujuan kita kan hendak sampai supaya kalau ada apa-apa di jalan halanganlah ke tempat tujuan kita.
Nah kita pun itu ya perjalanan dunia supaya kita sampai kepada Allah, karena Allah tujuan kita. Ya ilahi anta maksudi wa ridhaqal matlubi. Yang kita cari itu, yang kita tuntut itu adalah Allah, ridhonya. Nah kita lagi mencari apa? Cari dalam amal ibadah itu pahalanya, surganya. Tapi bila Allah ridha itu, makanya dalam Al-Quran itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau Allah itu ridha, kalau Allah itu ridha, surga itu yang mana hijau Allah Ta'ala pilih. Karena kita lagi belum minta yang ini, ya Allah ada, ya Allah Ta'ala sudah. Jadi asal dengan catatan tadi kita mengetahui perjalanannya. Satu, zahirnya dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Nah, ini yang pertama, martabat yang pertama artinya kita wajib, artinya menjalankan yang Allah perintah. Kedudukan kita tepat, kedudukan kita dan diri kita adalah didudukkan dan perintah Allah dijalankan. Sembahyang, nuntut ilmu, nah kayak ini nih, nah, dijalankan. Ya Yusuf sama kemarin kan, kalau tablik akbar itu sih alhamdulillah mengalamilah. Habis tablik akbar ini Ustaz Samad ya menyangka pengajian majelis itu dihibahkan daripada tablik akbar. Nah wajib itu ya ini. Ya kita tablik akbar lebih mantap, ya bagus. Tuntut ilmu juga kan. Tapi yang lebih bagus sebenarnya menyangka kayak ini. Nah jadi kita nak kewajiban kayak ini jarang kita mau melaksanakan wujud. Nah maka dari itu apabila kita kawan menjalankan perintah Allah, kan menuntut ilmu itu perintah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, nah maka kita akan mendapat daripada ridhanya Allah dan rahmatnya Allah. Nah jadi kita apabila kawan menggawi ini itu kan dapat ridhanya Allah, dapat rahmatnya Allah. Dan batinnya musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata hingga panah dan baqa. Nah jadi dilatih ulang hati kita nih. Musyahadah itu memandang. Apa yang kita pandang? Syahadat itu kan salah dua. Syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Apabila syahadat tauhid itu yang kita pandang, itu yang kita ingatkan Allah aja. Nah, itu musyahadah karannya. Dan kedua di syahadat Rasul. Syahadat Rasulnya ia mengenal diri asal dari kejadian kita dan sebenarnya diri tadi daripada Nur Muhammad. Jadi ketika kita musyahadah memandang Nur Muhammad itu maknanya jalan syahadat Rasul. Jalan syahadat Rasul. Jangan kita padahkan di jalan apa dengan ini. Jalan syahadat Rasul itu ya pandangan kita, ingatan kita, kehendak lain daripada nak kita ingat Rasulullah atau nak kita ingat Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu lebih sempurnanya. Kenapa? Karena Nur itu adalah nama bagi Allah. Berarti ketika kita mengingat Allah tadi, berarti syahadat tauhidnya termasuk di situ. Kemudian Muhammad di nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam asal semua daripada Nabi Muhammad. Jadi jalan syahadat Rasulnya di situ termasuk. Makanya sempurnanya tadi dengan pengenalan atau ma'rifatnya kita bahwasanya nanggaran diri kita tadi berasal atau bersumber daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ragu lagi kita. Ya kita kadang-kadang ya musyahadah ini. Kebanyakan musyahadah itu kita di syahadat yang pertama. Syahadat tauhid. Allah. Kasih jalan yang tadi. Nah apabila jalan syahadat Rasul yang kedua ini banyakin kembali ingat kepada Rasul. Ujar Allah, jaga keadaan engkau wahai Muhammad, keadaan aku jadikan alam semesta ini. Jadi pada hakikatnya itu kalau kita memandang apa aja itu, kalau tanpa dari Nabi Muhammad keadaan, nah di sebelah jalan yang ini nih, jalan yang ini nih.
Jabang rusuk kumpul nang jalan ini aman aja sendiri, nyaman. Artinya amannya apa? Turun balik itu bila baca selawat tadi ya dikit lah. Nah, bila zikir tadi ya kita harus sedikit panas. Nah maka dari itu tinggal kita aja musyahadah tadi, mendudukkan diri kita, dibiasakan saat kita duduk, saat kita berdiam. Nah kita ini apabila duduk berdiam tadi ada lain lagi itu HP, dan dimusyahadahkan. Dia kan di HP, dan dilihat HP, dan dipandang. Bisa aja. Nah. Sudah habis itu, nah pandang apa yang kita lihat tadi. Jadi supaya aman memandangnya, termasuk syahadat tauhid, syahadat rasul, dia pandang kepada Nur Muhammad. Nah, aman sudah kita di situlah. Nah, makanya kesimpulannya itu artinya kedudukannya tadi, yang supaya nyaman itu ialah memusyahadahkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya banyak orang kadang mau kayak ini lah. Karena banyak musyahadahnya kepada Allah Ta'ala aja. Kadang-kadang ada mau memecah syahadat tadi. Kadang-kadang disuruh di situ aja. Ada kita kan kembali di dalam hatinya hukum berikan syahadat Tuhan dua sudah kenal semua kita tuh lah. Nah jadi supaya apa? Supaya kita yakin, supaya kita kada ragu-ragu itu martabat yang pertama. Jadi semata-mata yang kita musyahadahkan hingga panah, hati panah itu hingga kita hilangkan. Lalu kita bapak itu yang kita tetapkan, yang kita rasakan sebenarnya tadi ialah daripada Nur. Selesai sudah. Musyahadah memandang. Panah itu menghilangkan kita. Lalu bapak itu yang kita kekalkan dan kita tetapkan, yang kita adakan apa? Tidak lagi daripada Nur Muhammad. Nah, itulah supaya nyamannya atau kita untuk artinya menyampaikan diri kita kepada dapat ridhanya Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjalankan syariat Rasul, insya Allah akan datang kita sambung. Nah, jadi dengan menjalankan perintah Allah, menjalankan yang dilarangnya tadi, kemudian musyahadah dikuati atau dibanyaki, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah. Mudah-mudahanlah kita dapat rahmatnya Allah dalam hidup ini, ketika berada dalam kubur, di hari kiamat kelak pun. Amin. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.